Dalam 3-5 menit ke depan gue akan kasih lihat lu bahwa beberapa dari Generation Z, maybe majority, sudah masuk dalam krisis mental dan kejiwaan. Biasanya gue diam, tapi kali ini gue akan speak up. Semoga lu bisa bagikan video ini dan tonton sampai habis. Seringkali orang bertanya ke gue melalui sosial media, lu punya apa sih, mobil lu warna apa, dan seterusnya. Kita tahu ini adalah budaya pasca COVID ketika banyak influencer di capital market, di crypto atau dimanapun lah bisnis influencer mulai mempertontonkan flexing yang gak jelas itu dan menyebabkan akhirnya orang-orang Gen Z yang memiliki literasi dan pendidikan rendah ini terbius dalam suatu kondisi seperti itu. Apa sebutannya? CWS, Celebrity Worship Syndrome, di mana ada beberapa tingkatan dan mereka sudah masuk di dalam intense personal. Ini merupakan hal ekstrim sekali, di mana intense personal ini merupakan bagian daripada gangguan kejiwaan yang mana mereka merasa seakan-akan mereka dekat dan hidup seperti influencernya yang mereka agung-agungkan. Lalu mereka memuja-muja influencer tersebut dan mereka membuat sebuah comparison antara si influencer A dan influencer B, bahkan sampai menuju ke satu kondisi di mana guru-guru yang mengajarkan bisnis di university, let's say mereka adalah dosen, kemudian mereka ke kampus itu cuma pakai mobil-mobil yang murah gitu. Lalu mereka menganggap, gue nggak perlu dengerin si dosen ini karena dia pun nggak bisa beli supercar. Lalu dia ngajarin gue bisnis, ngapain gue harus dengerin dia? Ini merupakan bentuk pengembangan dari mentality disorder yang disebabkan oleh influencer yang tidak bertanggung jawab dan merusak orang-orang ini. Generation Z ini masuk di dalam delusional mentality, di dalam intense personal. Anda sadari atau tidak, jika Anda orang tua dan Anda mulai melihat anak Anda seperti ini, lalu Anda biarkan, jangan salahkan jika one day hidupnya akan makin hancur dan terpuruk. Kemudian bagaimana dengan influencer-influencer tersebut? Saya memiliki beberapa catatan penting di sini karena saya melakukan deep research tentang ini ya. Kalau kita lihat beberapa influencer, mereka ini masuk di dalam kondisi narcissistic personality traits, di mana mereka merasa lebih superior daripada orang lain ya, dan kemudian dia tidak memiliki empati dan mereka memandang sukses itu hanya dilihat dari duit. Intinya kalau lu nggak kaya, lu tuh nggak sukses. Dan lu tuh miskin, maka lu tuh goblok gitu. Nah ini yang menjadi hal yang problematik sekali, di mana itu menuju ke hal yang nomor 2, toxic positivity dan financial supremacy, di mana di sini tuh kita melihat bahwa mereka seringkali menggunakan kekayaan untuk menunjukkan kehebatan mereka, bukan untuk memberikan inspirasi nyata, tetapi mereka justru misalnya mereka sedang menjual sesuatu, tetapi supaya dagangannya laku, mereka menunjukkan bahwa mereka itu kaya raya dan lu kalau mau jadi kaya seperti gue, lu harus beli dagangan gue dan seterusnya. Kemudian mereka meracuni pengikut dengan sebuah ilusi. Nah ini yang gue sebut dengan ilusi. Guys, gue tuh pesulap. I'm mentalist. I know how to manipulate other people mind ya, melalui trik-trik sulap gue ketika gue ada di panggung. Tetapi ketika gue masuk lebih jauh lagi, itu akan melanggar yang namanya norma kehidupan. Karena kita akan masuk di dalam satu kemampuan skill public speaking yang bagus, itu bisa memanipulasi otak orang, melakukan penanaman ilusi, dan kemudian Anda bisa lihat banyak orang menggunakan satu konsep apa? Pengikut itu diracun dengan ilusi bahwa kaya itu pintar, miskin itu goblok. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri sana. Makanya banyak banget scam-scam di dunia bisnis maupun financial market yang gampang banget memakan korban. Kemudian ini juga menciptakan sebuah kekuasaan ekonomi, ideologi kekuasaan ekonomi yang salah, di mana sekali lagi gak kaya gak perlu dihargain. Hari kita cari guru yang punya supercar, yang punya pesawat jet, yang tiap hari terbangnya naik business class untuk ngajarin kita. Kalau guru tidak seperti itu, kita tidak perlu belajar. Ini kesalahan yang menurut gue sudah masuk dalam gangguan jiwa dan sangat berbahaya. So, kalau kita kembangkan, ini perhatikan baik-baik. Ada beberapa catatan gue di sini. Yang pertama adalah Stockholm Syndrome versi digital. Orang yang tersakiti yang dibilang goblok tadi itu justru semakin loyal kepada yang menyakitinya karena merasa diselamatkan secara emosional dan kekayaan. Padahal itu semua delusional. Dia memang keras sih, tetapi dia membangkitkan gue. Ini sebenarnya manipulasi. Yang kedua, ada yang namanya masochistic fan behavior. Dia senang atau pasrah dihina karena percaya hinaan itu adalah motivasi menuju sukses. Dan kemudian menginternalisasi hinaan tersebut sebagai kebenaran yang akhirnya menjadi ritual sukses. That's a bullshit. Sorry my word. Tapi itu kenyataannya bullshit. Dan akhirnya mereka menempatkan diri mereka di dalam sebuah kondisi low self-esteem, di mana mereka bergantung, ya, low self-esteem dependency, mereka akan bergantung pada sosok sukses itu. Mereka membela mati-matian idola mereka. Walaupun mereka tahu, mungkin mereka tidak tahu, si idola tadi itu udah salah, tidak memiliki norma, nggak peduli tentang moral, pokoknya dibela mati-matian. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena ini sudah masuk dalam gangguan kejiwaan. Jadi, kalau lu nanya ke gue, Gema, lu punya apa? Mobil lu apa? It's not about me guys, it's about you. Kalian tuh punya apa? Gue hidup miskin, gue hidup kaya, doesn't matter at all. Gue gak akan ganggu hidup lu. Dan gue juga gak perlu menunjukkan sekaya apa gue. Kalau lu mau ngejudge bahwa gue itu adalah pencipta astronaci dan gue hidupnya biasa-biasa aja, gue gak mampu beli A, beli B, so be it. Memang gue gak mampu, misalnya so what? Ya kan? Tetapi how about you? Apakah Anda tetap hidup di dalam delusional tersebut yang mengcompare si A, B, C dan menganggap bahwa si Gema begini, si mentor B begini? How about you? Kami berdua mungkin di level yang sama kayanya dan kami tidak pernah saling menghina, tetapi Anda hidup di dalam sebuah delusional. Ini yang wajib kita perhatikan. Share video ini dan make sure generasi kita terselamatkan.